Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fazar di Utor Channel. Oke, kali ini Utor Channel akan memberikan update kepada kalian terkait Google Meet. Jadi sekarang sudah ada update terbaru dari Google Meet, di mana Google Meet adalah platform yang dapat kalian gunakan untuk melakukan telekonferensi atau melakukan kalau dalam pembelajaran pembelajaran tatap muka secara online. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, di share, dan jangan lupa di subscribe yuk. Di subscribe dulu nih. Yang nonton sekarang subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian terus mengikuti perkembangan video-video yang ada di YouTube channel ini. Yuk kita simak. Oke, ini dia. Sekarang saya sudah berada di dalam Google Meet. Nah, ini Google Meet yang sudah saya buat, dan di sini ada 3 peserta. Ada 3 peserta di mana ini saya sendiri, kemudian ada 2 akun yang lainnya. Nah, update yang terbaru di dalam Google Meet sekarang adalah kita bisa memberikan host atau kita bisa menjadikan orang menjadi co-host. Artinya kita bisa memberikan orang fungsi yang sama atau hak yang sama sebagai host. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Kita tinggal mengarahkan kursor kita ke arah partisipan yang di sini. Nah, ini. Info di sini bahwa meeting hostnya adalah Piket 1 Small Base. Nah, hanya 1 orang yang dapat atau yang bertugas sebagai host. Nah, sekarang host control itu ada apa aja sih? Bisa kita cek di sini. Nah, kita view all host setting dulu. Ketika kita menjadi host, itu kita bisa memberikan aturan-aturan seperti yang pertama di sini, host management, lets you restrict what participant can do it in the meeting and lets you appoint co-host. Nah, apakah kita mau memberikan ke co-host juga atau tidak? Kalau tidak, bisa kita matikan. Nah, apa yang terjadi ketika dimatikan manajemennya? Maka admit or remove others. Mute each other. Nah, antar siswa bisa saling mute, record the call, control their own mic and camera, present to the call, send chat message in the call. Oke, itu kalau kita matikan. Terus ada apa lagi pengaturan host? Bisa share their screen, send chat message-nya bisa kita matikan, atau share screen-nya apakah semua atau hanya beberapa orang saja. Kemudian ada pilihan quick access. Jadi kalau quick access-nya dinyalakan kalau quick access-nya dimatikan, maka host-nya harus join pertama kali. Terus hanya people yang diberikan link yang bisa join tanpa harus dipertanyakan lagi. Kemudian everyone else must ask to join, including people who dial in. People can join anonymously. Jadi harus ada namanya. Nah, ini adalah update yang lama ya. Ini update yang lama terkait dengan host. Jadi banyak lagi kontrol-kontrol yang sudah dapat dilakukan di Google Meet. Tidak hanya untuk meeting saja, tidak semua orang dapat haknya sama, tapi sekarang ada host. Nah, yang terbarunya adalah co-host. Jadi kita bisa memberikan orang lain hak yang sama seperti host. Bagaimana caranya? Nah, kita arahkan kursor kita ke peserta yang ingin kita jadikan sebagai co-host. Kemudian di sini ada titik 3. Maka kita klik titik 3 itu, dan di sini ada pilihan pin to screen, remove from meeting, sama grant host controls. Nah, kita tinggal pilih yang bawah ini. Ketika kita pilih, klik, maka yang akan terjadi adalah ini. Si akun kedua tadi, si Muhammad Fazar tadi mendapatkan meeting host, informasi di bawahnya sebagai meeting host. Nah, bagaimana kalau kita mau menghilangkannya lagi ya? Bisa saja titik 3, remove host controls. Kita remove, kita coba ya, dan dia akan kembali seperti peserta biasa. Nah, sekarang kita coba lagi, kita jadikan dia hostnya lagi, terus kita lihat ya. Sekarang saya buka yang akun Muhammad Fazar tadinya. Nah, ini ada informasi you are now a co-host. Nah, itu ketika kita diberikan co-host, kita akan dapat informasi pop-up di pojok kanan ini, dan kita dinyatakan bahwa kita menjadi co-host. Nah, kita bisa cek lagi di sini di peserta. Nah, ini kita mendapatkan view host controls. Apa yang bisa dilakukan? Sama. Kita bisa melakukan hal-hal yang sama sebagaimana host. Namun yang berbeda apa? Yang berbeda adalah, sebelum yang berbeda, pertama, di sini you can unmute someone else. Kita belum bisa, kecuali kalau dia sudah unmute, kita mute. Nah, kita sebagai host bisa. Kita sebagai host bisa nge-mute peserta yang lain. Contoh ya. Contoh di sini dia sudah melakukan unmute. Dia sudah melakukan unmute. Nah, kita bisa mem-mute-nya. Mute tes akun, kita bisa mute.
Nah, itu fungsi kita sebagai co-host, sama seperti host tadi, bisa nge-mute. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita tidak sengaja salah memberikan host kepada orang lain, dan orang lain akan mematikan kita hostnya. Jadi kita di remove, apakah bisa? Kita coba nih ya. Jadi tadi kan roomnya itu dibuat oleh Piket. Nah, sekarang orang lain yang tidak sengaja kita jadikan host malah ingin menghentikan kita sebagai host. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Dia tetap menjadi meeting host. Itulah bedanya. Kita tidak bisa meremove orang lain yang sudah membuat roomnya. Jadi host utama tidak bisa dihilangkan. Kayak apakah kita yang sebagai host baru yang dibuat tadi bisa memberikan host ke orang lain? Kita tinggal coba, kemudian kita grant host controls. Nah, ternyata juga bisa. Jadi di update sekarang yang terbaru ini, yang membuat rooms itu akan menjadi host utama dan tidak bisa digantikan. Jadi dia hostnya tidak bisa dihilangkan. Tapi dia dapat memberikan co-host ke orang lain. Dan orang yang sudah dijadikan co-host itu juga memiliki hak yang sama kecuali menghilangkan host terhadap yang membuat rooms. Nah, itulah update yang terbaru. Tentu sangat membantu kita ketika harus mengadmit orang lain, ketika sudah ada co-host, maka co-host bisa mengadmit. Kemudian co-host bisa nge-mute orang lain ketika dia mengeluarkan suara atau yang tidak perlu disampaikan, atau misalnya pengaturan chat dan lain-lain itu bisa dibantu oleh co-host, jadi tidak harus host utama. Oke, itu dia update Google Meet sekarang, yaitu adanya penambahan fitur host dan co-host. Nah, ini dapat sangat sekali dimanfaatkan dengan baik di dalam proses-proses pembelajaran, bahkan webinar dan juga lain sebagainya bisa juga digunakan dengan Meet saat ini. Oke, jika kalian ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar di bawah ini, atau jika kalian ada masukan juga silakan kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, yuk di like, kalau nggak suka ya silakan dislike. Tapi yuk sama-sama di subscribe dulu, sama-sama subscribe. Kita nyalakan juga loncengnya agar YouTube channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.